Oke, hari ini nanti sampai jam 13-an ya. Saya baru keluar, ini masih di rumah. Oke, ini tahapan pertama bagaimana membaca Gleason map. Oke, sebenarnya untuk mengetahui latitude maupun longitude itu bisa menggunakan stars dan juga bisa menggunakan sun, bisa menggunakan matahari. Kalau di belahan utara itu menggunakan Polaris untuk sebagai patokan, dan untuk bagian selatan itu menggunakan sun saat di ekuator. Itu penjelasan dari Gleason Maps ya. Nah, data yang bisa kita pastikan, yang bisa kita verifikasi, yang sebuah data nyata itu adalah latitude dan longitude. Nggak peduli bentuk buminya, nggak peduli bentuk petanya, tapi yang secara data dan fakta itu latitude dan longitude. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih cara membaca latitude dan longitude pada Gleason Maps. Oke, ini pakai edit paint ya. Nah, di poin Arctic sini ya, ini 90 degree. Terus kemudian mundur ke sini 75 degree. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah saat orang di circle ini melihat Polaris ya menggunakan sextant maupun astrolabe, itu sudut yang terbaca adalah 75 derajat. Itu maksud dari latitude 75 degree. Nah, kalau misalkan orang itu tepat di bawah Arctic sini, kutub utara istilahnya, dia akan melihat Polaris itu di atasnya, di atas kepalanya, maka itu disebut 90 degree. Ya. Nanti degree-degree ini itu bisa dihasilkan dengan flat ya, dengan asumsi flat dan degree-nya kelihatan, atau juga bisa berasumsi sinar Polarisnya dianggap paralel tapi buminya melengkung. Ya, saya nggak mengatakan itu salah dulu karena aku menganggapnya asumsi dulu. Ya, jadi ini flat ya, flat tapi kita bisa melihat Polaris kebaca di sextant maupun astrolabe itu 75 degree. Nah, mundur lagi saat orang di sini di circle ini ya, saat orang tuh di circle ini kalau melihat Polaris itu menghasilkan degree 60 derajat. Itu bisa diukur pakai trigonometri sederhana, pakai sextant maupun astrolabe. Nah, terus mundur lagi, orang di sini kalau melihat Polaris itu 45 degree. Selanjutnya mundur lagi, saat orang di sini melihat Polaris itu 30 degree. Nah, selanjutnya, nah ini ya, yang garis ini itu adalah garis mungkin kebolak-balik ya, yang itu garis topic of Cancer, topic of Capricorn, mungkin saya kebalik-balik. Ya, ini 23,3 derajat degree yang matahari itu bisa agak ke utara atau agak ke selatan ya. Ini 23,3. Selanjutnya ke sini, ini 15 degree. Nah, selanjutnya ini 0 degree alias ekuator. Jadi di sini Polaris itu nggak bisa kelihatan lagi. Nah, Polaris nggak bisa kelihatan lagi. Nah, selanjutnya mundur lagi. Ya, mundur lagi, sini mundur. Nah, di sini membaca degree-nya itu menggunakan posisi matahari saat tepat di ekuator. Nah, ada cara bacanya. Ya, bagi yang nggak paham sebenarnya nggak usah komen ya. Cara bacanya di sini. Ya, maka saya bisa mengatakan peta ini luar biasa gitu ya. Cara bacanya itu di sini. Nah, maka saya bisa mengatakan ini ada kaitannya dengan ini di open dulu, preview dulu, nanti di paint. Ada kaitannya dengan segitiga dan ada matanya di sini. Nah, nih. Ini ada posisi matahari. Ya. Ini maksudnya east ya. Terus kemudian saat terbit di timur, kemudian ini south ya, selatan, ini saat di north. Jadi matahari menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, cara bacanya degree setelah ekuator itu menggunakan posisi matahari. Ya, nanti detailnya
bagaimana cara bacanya nanti saya jelaskan lagi. Ini saya mau menjelaskan bagaimana cara baca latitude dan longitude di Glacier Maps. Jadi posisi matahari nanti bisa diketahuan dengan menggunakan sudutnya. Oke, saya lanjut. Oke, tadi sudah sampai ekuator. Ya, ini ekuator alias 0 degree. Artinya jika orang di sini, di circle ini mengamati Polaris itu udah nggak kelihatan lagi. Itu maksud dari ekuator. Dan untuk setelahnya di sini minus 33 degree, ya, minus 33 degree atau kalau bahasa Indonesia ya 33 lintang selatan, ya 33 lintang selatan, minus 33 degree. Terus kemudian minus 15, minus 15, ya minus 15 degree. Nah, selanjutnya mundur ke sini, ini 23,3, ya, Tropic of Capricorn, ya. Yang utara Tropic of Cancer, ini Tropic of Capricorn. Jadi batas paling jauh matahari itu melewat-lewat. Terus selanjutnya di sini 33 degree. Nah, selanjutnya di sini 33 degree. Ini 30 degree. Selanjutnya 45 degree. Selanjutnya ini 60. Nah, setelah 60 itu sebenarnya sudah Antartika semua. Beda banget dengan belahan kutub utara, ya. Terus, nah, untuk Chile, Santiago, ya, dia kan di antara ini latitude 30 sampai 45 di sekitar sini. Nah, di sini kota Santiago itu nggak terbaca, ya. Nanti bisa kita cocokkan dengan peta yang lain, nggak terbaca di mana. Nah, bisa saya buktikan dengan menggunakan benang, tapi aku harus ngeprint petanya dulu. Pakai skala, ya. Pakai skala sehingga ketahuan sebenarnya di antara 30 sampai 45 ini Santiago itu letaknya di berapa. Nah, kalau kita cek pakai data, itu letaknya Santiago itu di latitude 33 degree, ya, atau minus 33 degree. Tapi bisa saya buktikan, tapi aku harus ngeprint dulu. Dan bikin skala ini antara 30 sampai 45. Nanti bisa dibikin skala sehingga ketemu angka 33 degree. Itu latitude-nya. Nah, selanjutnya cara mencari jaraknya, ya, jaraknya itu adalah seperti ini. Nah, skalanya adalah seperti ini. Nah, 60 miles to the degree. Oh, artinya itu adalah setiap 1 degree adalah 60 miles. Ya, ini lihat, nautical miles, mil laut artinya, ya. Artinya mil laut. Jadi artinya saya bisa mengetahui jarak kota Santiago ke kutub, ya, ke kutub ini kita bisa lihat berapa degree dia. Berapa kotak kan istilahnya? 1 kotak itu kan otomatis 15 derajat, ya. Berarti 1 kotak 15, 30, 45, 60, 75, 90, terus 105, 130. Berarti totalnya itu 123 degree. Artinya, ini saya harus bikin oret-oretan aja ini. Artinya 123 degree itu dikalikan dengan 60 mil laut, ya, 60 mil laut. Nah, begitu pula nanti jarak yang Sydney. Nah, bisa dihitung ke kutub utara dulu. Nah, jadi nanti jaraknya saat navigasi, bagaimana sih pesawat itu bisa mendapatkan Santiago? Itu caranya gini, Mang. Ke utara dulu, baru kemudian
ke selatan lagi. Nah, itu sebabnya kenapa kok dia stop di LA. Maka jaraknya ini terus ke sini itu bisa menghasilkan jarak yang 2 kali lipatnya. Tapi kalau jarak ke sini, ya, circumnavigation istilahnya langsung ke sini, itu justru lebih kecil. Nah, Anda nggak percaya, tapi saya bisa membuktikannya karena ini setiap 1 degree adalah 60 mil laut. Ya, nanti detailnya apa? Nanti detailnya bagaimana? Itu nanti tak jelasin lebih detail ya. Soalnya ini saya juga bagi waktu ngurusin kerjaan juga, ya, ngurusin telepon, ngurusin orderan. Jadi nanti duhur saya berangkat lagi. Nah, saya kira itu buat pemulaan. Nanti saya lanjutkan bikin uret-uretan juga lebih detail.